Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami di Lab Pemodelan dan Simulasi Industri. Kali ini kita akan belajar mengenai modul yang kelima, yaitu desain eksperimen dan pemilihan alternatif. Jadi di desain eksperimen ini kita akan mendesain suatu eksperimen, ya namanya aja desain eksperimen ya teman-teman. Jadi kita mendesain perbaikan untuk perusahaan ini. Jika perusahaan itu misal ada masalah nih, nah kita desain untuk memperbaiki atau mencari solusinya gitu ya teman-teman. Jadi karena di sini itu contoh studi kasusnya itu perusahaan manufaktur, nah nanti kita coba lihat di bagian outputnya ya teman-teman. Kita coba lihat di bagian gudang akhirnya setelah kita desain apakah output itu akan naik atau tidak ya teman-teman. Nah, untuk caranya, yang pertama teman-teman masuk ke bagian toolbox, lalu klik bagian plus hijau ini, masuk ke bagian statistik. Nah, ini kalian pilih yang model parameter table ya teman-teman. Nah, ini kita untuk melihat parameter mana yang akan kita tambahkan. Nah, sebelum masuk ke sini, kita masuk ke bagian dashboard teman-teman. Kita melihat secara keseluruhan hasil dari simulasinya itu seperti apa. Nah, sebelumnya kita buka di bagian dashboard. Nah, kita pilih yang bagian stat ini ya teman-teman, stat, lalu pilih yang bar. Nah, setelah itu kita definisikan di objeknya, kita pilih semua prosesnya teman-teman. Kita pilih source, prosesor, conveyor, kiwi, separator, dan combinernya. Nah, kita pilih select. Nah, untuk stepnya ini otomatis sudah ada masuk. Nah, untuk melihatnya kita reset terlebih dahulu, lalu klik run. Nah, ini akan muncul hasil dari simulasinya ya teman-teman. Nah, ini kita perbesar. Nah, ini gambaran untuk hasil simulasi dari perusahaan ini ya teman-teman. Nah, ini ada beberapa definisinya. Ini ada keterangannya, maksudnya ada processing, ada idle, ada block, dan lain sebagainya ini. Nah, di sini kan warnanya beda-beda tuh. Nah, kita untuk melihat persenanya, kita masuk ke sini, itu bakal muncul persenanya. Nah, kita di sini melihat nih permasalahan mana sih yang terdapat di perusahaan ini lewat hasil simulasi ini ya teman-teman. Jadi kita lihat dari hasilnya itu ada masalah di bagian mana sih gitu teman-teman. Nah, kita lihat tuh di sini di kedatangan biji plastik ini blok ini terdapat blok, atau ya ibaratnya ini nggak bisa jalan gitu karena terhambat oleh proses setelahnya, mungkin menunggu ataupun yang lain sebagainya. Kalau di sini blok di sini karena di kedatangan biji plastik ini untuk flow itemnya ini blok karena menunggu di proses molding, karena di proses molding itu masih menunggu proses flow itemnya diproses, maka terjadi blok di sini. Nah, kenapa bisa blok? Karena molding ini di kedatangan biji plastik masuk ke molding. Nah, molding ini harus menunggu setelah diproses masuk ke sini, lalu harus masuk ke pelubangan juga. Jadi mungkin karena di molding ini waktunya cukup lama, lalu di pemolasan sebentar, tapi di pelubangan ini lama juga. Nah, kita bisa lihat di processingnya juga. Nah, processing di molding ini cukup besar, yaitu 83%. Di pelubangan juga cukup besar nih, 81,73%. Nah,
gitu ya teman-teman. Jadi di sini makanya bisa terjadi block di sini, blocket. Nah, lalu kita definisikan aja langsung. Kita masuk lagi ke bagian parameter. Parameternya kita bikin dua ya teman-teman. Kita langsung bikin dua alternatif di sini. Yang pertama, untuk tipe ini kita ganti discrete. Lalu reference ini artinya mesin mana sih yang kita ingin ubah parameternya. Yang pertama tadi kan kita bahas masalah molding di sini ya, molding. Lalu di bagian onsetnya teman-teman pilih set object property, lalu propertinya dipilih yang max content. Nah, jadi kita ingin menambah max content di mesin molding. Untuk parameter 2 juga ini pilih yang bagian discrete, masuk ke model, ini pilih yang pelubangan. Konsepnya kita pilih set object property juga, lalu propertinya kita pilih max content juga. Nah, kita pilih max content karena di sini untuk max content molding itu sebesar 1 ya teman-teman. Di sini max content-nya 1 atau hanya satu flow item saja yang bisa masuk ke sini. Nah, kalau di pelubangan juga 1. Jadi kita desain eksperimennya, kita di bagian parameternya kita ingin menambah si max content ini dengan menggunakan menambah max content si molding dan si pelubangan. Nah, kita menggunakan tools yang namanya experimenter. Nah, teman-teman kemarin pasti udah nyoba kan di modul yang sebelumnya, yaitu di modul validasi. Nah, kenapa sih kita harus menggunakan experimenter? Kan bisa nih, kalian mungkin teman-teman mikir juga kan bisa nanti langsung diganti max content yang di sini menjadi misal 2, 3 dan lain sebagainya. Nah, karena kalau kita ubah di sini itu membutuhkan waktu yang cukup lama. Jadi kita ganti 1, otomatis kan outputnya yang keluar di sini hanya sekali atau sehari gitu ya teman-teman. Jadi kita menggunakan experimenter karena kita ingin melihat selama 30 kali atau misal 30 hari gitu teman-teman. Nah, kita sudah definisikan parameternya. Jadi parameter yang pertama itu kan tadi mesin molding ya. Lalu parameter yang kedua itu tadi mesin pelubangan. Nah, selanjutnya kita masuk lagi ke bagian experimenter. Nah, ini kan parameternya udah ada nih. Nah, parameter 1 itu molding, parameter 2 itu pelubangan. Kita tambah nih skenario-nya. Ini kan skenario 1 tuh ibarat model awal gitu ya teman-teman. Model awal. Lalu skenario ini alternatif yang pertama. Lalu skenario yang ketiga ini alternatif kedua. Nah, yang model awal kan tadi max content-nya 1 ya teman-teman. Jadi ini tetap 1 aja karena ya ibarat ini sesuai model yang sebelumnya gitu, model yang belum diapa-apain. Nah, untuk alternatif yang pertama ini kita ubah max content-nya menjadi 2. Lalu alternatif yang kedua kita ubah max content-nya menjadi 3. Jadi molding di alternatif pertama itu max content-nya 2, molding dan pelubangan. Di alternatif yang kedua ini molding dan pelubangan, max content-nya menjadi 3. Nah, kita definisi langsung. Oh iya, tadi untuk performance measure kan kemarin teman-teman udah definisiin juga kan di bagian validasi. Oh, di sini belum terdefinisi, jadi teman-teman definisiin juga untuk performance measure itu seperti yang di modul validasi kemarin. Jadi teman-teman di performance measure referensinya teman-teman pilih yang gudang akhir.
lalu value-nya teman-teman pilih yang input karena kita ingin melihat yang masuk ke gudang gitu. Lalu kita masuk lagi ke experimenter tadi. Nah, tadi kan sudah didefinisiin tuh parameter dan performance measure-nya. Jadi parameter itu untuk parameter si mesinnya tadi udah kita definisiin juga, itu di bagian max content. Lalu performance measure-nya itu di bagian gudang akhir, kita ingin melihat output akhirnya. Nah, lalu setelah itu kita definisikan di eksperimenternya, ini sudah skenario-nya, alternatifnya ini ada model awal, alternatif 1, alternatif 2. Lalu selanjutnya kita masuk ke bagian eksperimen kan. Nah, untuk end time-nya kita sesuaiin dengan jam kerja perusahaan juga ya. Ini kan sampai jam 17. Nah, sampai jam 5 sore. Replication per skenario-nya kita pilih 30 karena 30 kali seperti yang sebelumnya, seperti modul validasi kemarin. Nah, kalau sudah kita klik run aja. Nah, sambil menunggu mungkin kita sambil buka Excel terlebih dahulu ya teman-teman. Nah, ini masih menunggu, ini ada model awal, alternatif 1 dan alternatif yang kedua. Nah, setelah selesai kita klik di bagian view result-nya. Nah, ini kan terdapat perbedaan output nih antara model awal lalu dengan alternatif 1 dan alternatif 2. Nah, di sini terdapat perbedaan yang cukup signifikan ya teman-teman. Di sini ini untuk replication plotnya. Lalu kita masuk ke bagian, coba kita lihat di bagian data summary. Nah, di sini kita bisa lihat nih rata-ratanya, rata-rata output ya. Karena yang kita lihat di parameternya kan tadi parameter dan performance measure-nya kan kita ingin melihat outputnya ya teman-teman. Jadi rata-rata di model awal kan sekitar 64-an ya. Untuk alternatif 1 itu sekitar 78, hampir sama dengan alternatif yang kedua. Ini min, ada max. Min itu maksudnya paling kecil atau intinya output paling kecil itu sekitar berapa, ini 78 dan ini output paling besarnya. Nah, selanjutnya kita masuk ke raw data. Nah, kita copy ya teman-teman, kita copy ke Excel seperti modul validasi kemarin. Kita Ctrl C aja, masuk ke Excelnya, lalu Ctrl V, lalu kita pilih di sini, copy lagi, lalu paste spesial, lalu di copy lagi di sini, lalu paste spesial, klik pilih yang transpose. Nah, di sini kan tadi model awal, lalu alternatif yang pertama, lalu alternatif yang kedua. Jadi tadi itu untuk cara desain eksperimennya ya teman-teman. Jadi kita telah mendesain eksperimennya, kita melihat parameter apa sih yang bermasalah sehingga kita harus perbaiki untuk melihat outputnya. Kita ingin melihat outputnya itu apakah bisa naik atau tidak. Nah, ini untuk hasil desain eksperimen tadi. Nah, selanjutnya tahap selanjutnya yaitu kita pemilihan alternatif ya teman-teman. Nah, di sini di pemilihan alternatif, jadi kita memilih alternatif yang terbaik dari kedua alternatif ini ya teman-teman. Jadi tadi kan kita telah buat desain eksperimennya. Nah, kita pilih
alternatif mana sih yang terbaik untuk perusahaan, intinya gitu. Jadi untuk caranya kita di sini menggunakan dua uji, yaitu menggunakan uji ANOVA dan uji Bonferroni. Nah, jadi teman-teman langsung masuk ke bagian data. Nah, teman-teman masuk ke bagian data analisis. Nah, teman-teman masuk ke uji ANOVA single factor. Nah, teman-teman di sini buat di input range-nya, teman-teman drag dari model awal ini sampai bawah. Nah, terus untuk label inverse row-nya ini di checklist ya teman-teman, karena kita menggunakan label yang pertama ini buat judulnya lah, yang gitu. Lalu di outputnya kita klik di bagian sini aja. Kalau sudah kita klik OK. Nah, di sini untuk ANOVA-nya ya teman-teman, hasil dari ANOVA-nya. Jadi ANOVA untuk hasilnya di sini ada F tabelnya dan F hitungnya ya teman-teman. Jadi untuk ANOVA di sini H0-nya ditolak jika F hitung itu lebih besar dari F tabel teman-teman. Jadi di sini kan F hitungnya 9000 nih. Nah, di sini F tabelnya 3,1. Nah, otomatis H0-nya ditolak atau terdapat perbedaan output atau rata-rata output di antara ketiga model ini ya teman-teman, ketiga data ini, data output ini terdapat perbedaan. Jadi kita setelah menghitung di uji ANOVA ini, kita lanjut ke uji Bonferroni. Nah, misal data itu ini, misal F hitungnya ini lebih kecil dari F treat, berarti H0-nya itu diterima ya teman-teman, berarti tidak terdapat perbedaan antara ketiga data ini, jadi tidak bisa lanjut ke uji Bonferroni. Nah, karena di sini H0-nya itu ditolak karena F hitungnya lebih besar dari F tabel, maka kita lanjut ke uji yang selanjutnya, itu uji Bonferroni. Untuk kalau ini kan secara keseluruhan ya teman-teman, uji ANOVA itu menghitung atau mengukur secara keseluruhan. Nah, untuk uji Bonferroni itu kita melihat dari model awal dan alternatif pertama, lalu model awal dengan alternatif kedua, lalu alternatif satu dengan alternatif yang kedua. Jadi langsung aja kita pilih data analisis lagi, lalu masuk ke test to sample, assuming equal variance, klik OK. Nah, untuk variable range yang pertama itu kita pilih yang model awal, lalu variabel yang kedua ini kita pilih yang alternatif yang pertama. Nah, labelnya kita masih checklist ya teman-teman. Untuk output range-nya kita pilih di sini aja, lalu klik OK. Nah, ini untuk uji Bonferroni ya teman-teman. Uji Bonferroni-nya ini untuk model awal dan alternatif yang kedua. Jadi ini, nah, lalu kita ingin melihat H0-nya itu diterima atau ditolak ya teman-teman. Jadi kita yang dilihat di sini di bagian ini totalnya, di sini total itu diterima apabila total ini kurang dari alpha per n. Nah, kita tulis dulu alpha per n nya, itu sama dengan alpha per n nya itu 0,025 dibagi dengan 3. Sorry teman-teman, 0,05 bagi 3. Nah, 0,05 bagi 3. Nah, lalu kita cek apakah total ini kurang dari atau lebih dari si alpha per n ini. Nah, jadi sama dengan if jika total kurang dari alpha per n, maka
benar. Jika tidak maka salah. Nah, ini ya teman-teman hasilnya. Ini untuk model awal dan alternatif yang pertama. Jadi total ini lebih kecil dari alfa per n nya ya teman-teman. Jadi H0-nya diterima atau terdapat perbedaan antara model awal dengan alternatif yang pertama. Lalu kita uji untuk model awal dengan alternatif yang kedua ya teman-teman. Sama caranya. Ini untuk model awalnya. Lalu untuk variabel yang keduanya, ini kita pilih alternatif yang kedua. Untuk outputnya kita pilih di sini. Lalu klik enter aja. Nah, ini untuk model awal dengan alternatif yang kedua. Nah, di sini caranya sama. Ini mungkin bisa dikopas aja di sini ya teman-teman. Karena caranya sama. Ini alfa per n. Lalu kita cek dulu rumusnya. Jika total ini kurang dari alfa per n maka benar. Di sini kan benar ya teman-teman. Berarti terdapat perbedaan antara model awal dengan alternatif yang kedua ya teman-teman. Nah, karena untuk alternatif 1 dan alternatif 2 ini terdapat perbedaan dengan model awal, otomatis kan ini bisa diterima ya teman-teman. Jadi kayak tidak ada perbedaan ya, intinya outputnya itu lebih besar dari si model awalnya. Nah, jika tidak terdapat perbedaan, maka otomatis outputnya ya sama aja gitu ya teman-teman. Lalu kita bandingkan antara alternatif 1 dengan alternatif 2. Jadi alternatif mana sih yang bakal kita pilih? Nah, caranya sama. Menggunakan uji Benferoni, masuk ke total assuming equal ini. Nah, jadi untuk variabel yang pertama ini kita pilih alternatif 1. Lalu variabel yang kedua ini kita pilih alternatif yang kedua. Di outputnya kita pilih di bagian sini. Labelnya tetap di checklist ya teman-teman. Nah, ini untuk hasilnya alternatif 1 dan alternatif kedua. Ini kita copy aja. Nah, ini kan false ya teman-teman. Berarti antara alternatif 1 dengan alternatif 2 ini tidak terdapat perbedaan teman-teman antara output yang alternatif pertama dan alternatif kedua, karena ya hampir sama ya teman-teman outputnya. Nah, di sini kita bisa lihat di sini. Kita lihat di bagian rata-ratanya ya teman-teman. Rata-ratanya di sini 78,7 dan alternatif kedua 78,6. Dan di sini kita bisa lihat lebih besar di alternatif yang pertama. Dan kita juga bisa melihat dari sisi desain eksperimen tadi. Jadi kan untuk alternatif yang pertama tadi kita menambah sebanyak 2 mask konten ya teman-teman. Nah, sedangkan untuk alternatif yang kedua kita menambah mask konten 3. Nah, jadi 2 atau 3 di sini outputnya juga hampir sama teman-teman. Jadi secara apa ya teman-teman, secara kayak dinalar aja lah, nalar kita masing-masing juga mungkin kita menambah mask konten 2 dan menambah mask konten 3 misal di perusahaan itu membutuhkan ya ibaratnya biaya yang berbeda ya teman. Jadi output penambahan mask kontennya beda, otomatis biayanya juga berbeda. Itu jika kita lihat dari segi biayanya ya teman. Nah, jadi kita juga bisa analisis dari segi biaya juga, tapi mungkin itu bisa dipelajari teman-teman sendiri nantinya. Nah, kita di sini mempelajari di bagian ujinya untuk melihat outputnya teman-teman. Gitu teman-teman. Nah, di sini untuk alternatif 1 ini 78,7, alternatif 2 ini 78,6. Jadi di sini kita pilih yang kita pilih alternatifnya yaitu alternatif yang pertama, itu dengan menambah mask konten sebanyak 2 di mesin molding dan mask konten sebanyak 2 juga di mesin apa tadi teman-teman, pengupasan apa ya kalau nggak salah,
Ya tadi itu teman-teman. Jadi kita pilih di alternatif yang pertama. Nah, mungkin itu aja untuk sesi software pada modul kali ini. Jadi kurang lebihnya mohon maaf apabila ada salah kata atau salah ucapan dari kami, mohon dimaafkan. Pokoknya teman-teman tetap terus belajar mengenai simulasi, karena belajar simulasi itu kan setiap pemodel itu kan beda-beda. Jadi setiap pemodel itu pasti mempunyai sisi model masing-masing ya teman-teman. Jadi pasti ada baiknya jika teman-teman terus meningkatkan skillnya di bagian simulasi, karena bakal sangat berguna untuk kedepannya. Jadi sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.